Ibu sekalian, bersama pada hari ini mulai jam 8 sampai jam berapa latihan kita? Jam 5 apa jam 4? Oh ya udah. Nah, ya, jadi sampai jam 4 kita akan melakukan latihan mengembangkan batin, mengembangkan pikiran. Ya, di dalam Dhammapada kita mengetahui Sang Buddha menjelaskan bahwa pikiran itu adalah pemimpin pelopor. Orang ucapannya tidak baik, orang perbuatannya tidak baik, filternya itu di pikiran. Ya, orang perbuatannya baik, orang ucapannya baik juga dari pikiran. Makanya di sini di dalam Dhamma diajarkan kita untuk melatih mengembangkan pikiran, untuk mengarahkan pikiran ini agar punya pikiran yang baik. Pikiran yang baik atau sama sangkapa. Pikiran yang baik itu pikiran yang bebas dari niat jahat. Pikiran yang baik itu adalah pikiran yang bebas dari kekejian, kekejaman. Pikiran yang baik adalah pikiran yang bebas dari nafsu keinginan rendah. Ya, makanya kita diajarkan, diarahkan untuk melatih pikiran. Demi apa? Pikiran kita bebas dari keinginan jahat, pikiran kita bebas dari kekejian, pikiran kita bebas dari nafsu keinginan yang rendah. Kenapa? Karena setiap saat indria kita kan kontak dengan objek indria ya. Itulah yang kadang-kadang kalau kita filternya enggak bagus, pikirannya enggak bagus, bisa muncul keinginan-keinginan yang rendah, niat-niat yang jahat, kekejian untuk dilakukan. Baik itu lewat ucapan dan lewat pikiran, lewat tindakan. Ya, jadi di sini sebenarnya ketika kita melakukan meditasi, kita tuh berlatih, berjuang untuk memiliki pikiran yang baik. Ya, berlatih, berjuang untuk punya pikiran yang baik. Ya, makanya ketika kita meditasi jangan berpikir yang aneh-aneh. Ya, kenapa? Karena meditasi yang diajarkan dalam agama Buddha adalah sama-samadhi, bukan micca samadhi. Sama-samadhi, bukan micca samadhi. Jadi nggak perlu kita berpikir saya sudah duduk meditasi, mana ini batu akiknya kok belum muncul di tangan saya? Mana ini saya sudah duduk meditasi, kok belum ada penampakan keris? Meditasi Buddhis bukan untuk mencari itu. Justru meditasi Buddhis itu untuk melepas pikiran niat jahat, pikiran kekejian, pikiran nafsu keinginan rendah. Sehari-hari kan kita memiliki pemikiran-pemikiran jelek kan? Iya kan? Nah itu, makanya ini yang harus kita kendalikan. Kenapa? Karena inilah yang menjadi penyebab penderitaan kita. Coba kalau kita punya niat jahat sama orang yang kita tidak sukai, ya kan? Pengen mencelakakan dia. Ketika keinginan untuk mencelakai itu belum berhasil, menderita nggak kita? Menderita nggak? Menderita. Mikirin terus kan? Gimana caranya biar dia celaka? Gimana caranya biar dia celaka? Kalau seandainya berhasil, menderita nggak? Menderita juga, ketakutan ya kan? Ketahuan nggak sama orang lain ya? Nanti saya ditangkap polisi nggak ya? Itu kan baik itu berhasil maupun tidak berhasil, niat jahat itu ya sama-sama memunculkan penderitaan. Dan yang lebih parah kan nanti akibatnya juga kita rasakan langsung kan? Sebagai akibat dari perbuatan jahat yang kita buat.
Ya, makanya di sini penting untuk dipahami meditasi Buddhis bukan buat yang aneh-aneh, karena Sang Buddha mengajarkan sama samadhi, bukan mica samadhi. Ya, jadi tujuan kita melatih pikiran adalah sebagaimana tercantum di dalam Dhammapada. Apa? Pikiran yang terlatih itu bisa membawa pada kebahagiaan. Dari mana kebahagiaannya muncul? Karena sedikit keinginan, karena tidak punya niat jahat, karena tidak punya kekejaman, kekejian terhadap orang lain ataupun makhluk lain. Karena kita punya pengendalian diri, itulah yang membuat hidup kita bahagia. Ya, jadi nggak usah mikir yang aneh-aneh. Wah, nanti meditasi sama bantai ini, sama bantai itu, pasti saya bisa dapat keris nih. Enggak, Buddhisme bukan mengajarkan kita melatih meditasi untuk demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam buku-buku meditasi banyak dijelaskan bahwa istilah meditasi itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris. Media dan station. Media itu artinya objek, station itu artinya tempat. Jadi orang yang meditasi itu artinya adalah menempatkan kesadaran atau perhatian pikiran pada objeknya. Ya, pada objeknya. Jadi perhatian kita, kesadaran kita itu ditujukan ke satu arah. Ya, jadi ketika kita meditasi bukan berimajinasi, bukan menghayal, bukan mengosongkan pikiran, tapi mengarahkan pikiran kita pada objeknya. Ada objek dalam meditasi yang perlu kita amati. Ya, makanya kadang-kadang kan orang umum mengatakan, jangan meditasi nanti kamu bisa kesurupan. Jangan meditasi nanti kamu bisa stres. Enggak. Sepanjang apa? Pemaknaan meditasi ini harus kita pahami. Ketika kita meditasi, menempatkan perhatian kesadaran kita pada objeknya. Ya, jadi ketika ada imajinasi pikiran muncul, buang. Ketika ada bentuk khayalan muncul, buang. Kenapa? Karena bukan itu objek meditasi. Tempatkan kesadaran kita, perhatian kita pada objek yang sesuai ketika kita meditasi. Apa objeknya? Nanti kita bahas. Nanti dulu, banyak objeknya, jangan langsung jawab napas. Ya, objek meditasi itu banyak. Tergantung tujuannya. Kan ada samatha dan vipassana, ya kan? Objek kan berdasarkan tujuan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam istilah Buddhis kita menyebutnya samadhi, dalam istilah Buddhis kita menyebutnya bhavana, dalam istilah Buddhis kita menyebutnya kammatthana. Ya, atau sering juga disebut dengan cittasa ekagata. Mengarahkan pikiran untuk manunggal dengan objek. Jadi ketenangan meditasi itu bukan ketenangan dari berimajinasi, bukan dari menghayal, tapi ketenangan yang mana pikiran itu bersama objek. Ya, pikiran itu mampu bersama objek, disitulah ketenangan. Coba perhatikan, ketika gelas itu diisi tanah, ada airnya, ya kan? Pasti begitu tanah itu dimasukin, apalagi diaduk, akan kecoklatan. Tapi dibiarkan, diendapkan, masih coklat nggak? Enggak, bawahnya aja yang ada tanahnya. Tapi airnya yang atas nggak coklat. Ya, bisa dipahami. Ya, jadi kita mengendapkan dulu kotoran yang ada di pikiran kita. Nanti kita arahkan pikiran ini untuk membersihkan kotoran ini. Ya, jadi makanya saya bilang
Objeknya kan ada dua, tujuannya kan ada dua. Kepandangan terang atau pada ketenangan. Ya, jadi objek ini tergantung tujuan. Memang meskipun di pandangan terang, nanti ada objek napas. Memang ada objek napas, karena itu satu dari 6 objek jasmani dalam pandangan terang, dalam Cataro Satipatthana. Bisa dipahami sampai di sini. Jadi secara pengertian meditasi itu kita nggak perlu berpikir dari bahasa-bahasa yang lain, itu sebenarnya dari bahasa Inggris, media dan station. Ya, jadi pemaknaan meditasi ini harus benar-benar dipahami. Biar nanti ketika bentuk pikiran muncul, ingat, oh saya bukan untuk menghayal, oh saya bukan untuk berimajinasi, tapi saya harus menempatkan pikiran saya, perhatian saya pada objeknya. Ya, makanya patahkan itu. Orang-orang umum yang tidak memahami meditasi bisa gila, bisa kesurupan dan sebagainya. Justru orang yang meditasi hidupnya bisa bahagia. Kenapa? Karena punya kendali diri yang baik. Ya, jadi pemaknaan ini harus benar-benar dipahami. Jelas? Nah, persiapan meditasi. Ada hal yang perlu kita persiapkan ketika kita akan melakukan meditasi. Di dalam diri kita dan juga di luar diri kita. Jadi persiapannya ada dua, di dalam diri, di luar diri. Di dalam diri apa? Ada 4. Apa? 1, pastikan tubuh kita fit, sehat. Kenapa? Karena ini menopang untuk latihan kita. Tapi bukan berarti orang yang sakit gak bisa meditasi, bisa. Cuma banyak kendala. Ya kan? Misalkan kalau kita lagi batuk pilek, kalau kita meditasi bersama begini kan, baru duduk sebentar, indria kita kontak dengan objek. Itu siapa sih yang batuk-batuk? Kenapa ngikut latihan? Udah tau lagi batuk. Kan bentuk pikiran kita kan begitu kan. Kita kan masih orang biasa kan, belum mencapai kesucian kan. Dan kadang-kadang juga yang nggak batuk terpengaruh ngikut-ngikut batuk. Kenapa? Kakinya udah sakit, pikirannya udah kacau. Banyak yang begitu. Yang nggak usah jauh-jauh lah, begini aja. Kalau meditasi puja bakti aja kan, padahal cuma 5 menit paling lama ya. Ya kan? Belum sampai 5 menit udah pletak, pletek, pletak, pletek. Itu tanda dia udah nggak bisa meditasi. Kenapa? Karena memang nggak pernah latihan. Iya, tanda itu. Makanya kalau saya bimbingan meditasi, kalau udah ada yang peletak-peletek baru 5 menit, ya udah selesai aja. Mau ngapain? Kenapa? Yang lain pasti ngikutin. Ya kan? Kecenderungan kita kan mudah meniru yang jelek kan, daripada yang baik kan. Oh, yang sebelah ini fokus nih. Serius nih. Tapi tetap aja. Jadi mendingan sampai sata, bondo kita tahu udah. Daripada makin ramai nanti bukan lagi meditasi, cuma mainin jari. Ya, jadi persiapan ke dalam diri itu penting, sehat. Nah, yang kedua, punya sila yang baik. Hanya kenapa ketika awalan-awalan meditasi selalu ditekati dengan latihan sila. Sila ini juga menopang untuk apa? Tiadanya penyesalan. Ya, jadi kalau kita perbaharui kembali sila kita, ketika ada bentuk pikiran mungkin, oh kemarin saya kan baru melakukan kejahatan ini, bisa kita netralisir. Ya, punya sila yang baik. Nah, kemudian punya tujuan yang terarah sesuai dengan agama. Jadi tujuannya apa? Ketenangan atau pandangan terang. Ketenangan atau pandangan terang. Tujuannya. Makanya tadi saya bilang, objek itu menyesuaikan tujuan. Kalau memang ketenangan, ya segala bentuk apapun pikiran yang muncul, segala bentuk apapun fenomena jasmani yang muncul,
Abaikan saja. Kita hanya fokus mengamati objek meditasi kita. Ya, kita hanya fokus mengamati objek meditasi kita. Ya, jadi muncul ingatan, muncul kenangan, muncul bentuk pikiran ke depan. Gak perlu kita amati. Potong, kembali pada objek. Potong, kembali pada objek. Pinggangnya pegel, lututnya pegel. Potong, kembali kepada objek. Hanya pada objek meditasi yang menjadi pengamatan kita. Ya, nah kalau seandainya tujuannya ke pandangan terang, segala fenomena yang muncul itu, baik jasmani maupun batin, mental, itu menjadi pengamatan kita. Tapi bukan dilabeli. Pengamatannya hanya dipahami. Munculnya, berkembangnya, lenyapnya. Pikiran muncul, mikirin apa misalkan. Pahami munculnya, pahami berkembangnya, pahami lenyapnya. Kenapa? Karena segala fenomena yang muncul, baik itu jasmani maupun batin, itu kan punya proses yang sama. Muncul, berkembang, lenyap. Muncul, berkembang, lenyap. Sama seperti kita saat ini kan. Kita muncul di Edaka, kita berkembang, lalu kita lenyap. Nanti sore kan lenyap kan? Emang ada yang mau tidur di sini? Ya kan? Nanti sore kan pasti pulang, kembali beraktivitas di rumah. Di rumah pun demikian, muncul nanti berkembang lagi lalu lenyap. Ya kan? Emang nggak kerja besok? Emang nggak ada aktivitas lain besok? Ya kan? Ada. Ya, jadi terus begitu kan proses kita hidup. Muncul, berkembang, lenyap. Muncul, berkembang, lenyap. Untuk apa? Sebenarnya untuk pemahaman. Tidak ada yang ajak. Tidak ada yang kekal. Untuk memahami anicca. Ya, untuk memahami anicca. Berubah, tidak ada yang kekal. Ya, untuk memahami anatta. Tidak ada eksistensi. Bisa dipahami? Ya, jadi tujuan. Lalu tekad. Semangat yang kuat. Ya, jadi jangan karena baru kesemutan, minta pulang, oh jadi Bante, ya udah. Kesemutan, ya wajar, namanya orang baru belajar ya pasti kesemutan lah. Ya kan? Bapak Ibu tuh jangan ngira kaki biku itu kalau duduk meditasi nggak kesemutan. Ya sama, kaki biku juga pada kesemutan. Iya. Cuma ya biku beda dengan umat. Kalau umat kan baru kesemutan 5 menit lah. Srek. 5 menit kesemutan, srek. Kalau biku ya diem aja. Ya. Jadi jangan dikira nggak kesemutan, ya sama, kaki biku juga kesemutan. Kan kaki kita sama, ada daging, ada tulang, ada darah, ya kan? Ada urat-urat, ya sama, ya wajar mengalami kesemutan. Kecuali kalau kaki kita kaki ini nggak bakal kesemutan nih. Iya. Jadi wajar, jadi nggak usah tanya, Bante kakinya kesemutan nggak? Pasti. Kenapa? Sama, daging, tulang, darah, urat. Ya, cuma ya biku ya nggak kosak-kosek. Ya makanya bertahanlah. Kan tadi saya sudah dikasih tahu panitia, kalau duduk 30 menit, kalau jalan 30 menit. Ya, jadi kalau memang bisa bertahan selama 30 menit meskipun kesemutan, berjuanglah. Ya, berjuanglah dengan tekad yang kuat. Nah, nanti kalau sudah dari kesemutan mau berdiri, jangan langsung berdiri. Ya, diredakan dulu kesemutannya, diubah dulu posisi duduknya. Ya, diubah dulu posisi duduknya ya, jangan diganti kakinya. Ubah posisi duduk, bukan ganti kaki. Maksud kan? Ya, ubah posisi duduk itu maksudnya dari begini, ya ubah yang kanan dibalikin gitu kan, atau duduknya bersila gitu. Jangan diganti kakinya. Mau diganti pakai kaki kayu. Ya, jadi pemaknaannya beda kan, kadang-kadang umat tanya begitu. Bante kalau kesemutan boleh ganti kaki nggak? Saya mikir mau diganti pakai apa? Pakai kayu, pakai besi, apa pakai beton?
Ya, jadi pemaknaannya kan beda kan? Ubah posisi duduk dengan ganti kaki kan beda. Ya, jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu bertanya ganti kaki, saya bingung nanti. Kalau ganti kaki harus ke rumah sakit dulu nanti dioperasi. Mau jadi robot ya. Ya, jadi ini 4 yang harus kita persiapkan di dalam diri kita. Ya, jadi ada jasmani yang sehat, punya sila yang baik, kemudian punya tujuan meditasi yang jelas, lalu ada semangat yang tidak mudah menyerah hanya gara-gara fenomena fisik yang muncul ataupun fenomena mental yang muncul. Ya, jadi kalaupun bosen gitu ya, nanti ada tekniknya. Ya, nah kemudian dari luar diri apa? Tempat. Ya, tempat meditasi kita di sini sama di bawah. Ya mungkin juga nanti bisa di teras ini kan lumayan luas ya buat meditasi jalan. Ya, tapi untuk duduknya kita di sini, jalannya bisa di teras. Ya, kemudian di bawah juga bisa. Ya. Nah, sebenarnya kalau di Sutta itu Sang Buddha merujuk tempat meditasi itu 3. Di hutan, di bawah pohon besar, di tempat yang sunyi. Ya, di hutan, di bawah pohon besar, di tempat yang sunyi. Arahnya Gato, Rukamula Gato, Sunyagara Gato. Ini khusus biku sebenarnya. Tapi umat-umat kan belakangan juga senang tuh kalau meditasi di hutan. Saya punya tempat meditasi, ada hutan bambunya. Jadi di situ dibikinin saung-saung di lembah begitu. Ya, nanti kalau udah masuk situ ya bawa kelambu. Ya, jadi nggak usah takut. Nanti nyamuknya banyak Bante. Pakai kelambu kan biku-biku hutan tuh pakai kelambu. Iya kan Bapak Ibu kan lihat itu fotonya Acancah kan lagi duduk meditasi di belakangnya kan ada kelambu kan ada payung itu. Jadi nggak masuk hutan nggak pakai kelambu ya konyol kalau begitu mah ya pakai kelambu biku hutan tuh bawa kelambu bawa tenda kelambu ya jadi nggak langsung duduk meditasi dengan digigitin nyamuk begitu enggak ya pakai kelambu. Ya, jadi kalau kita duduk di luar ruangan, ya meditasinya cari kelambu. Kecuali kalau memang udaranya dingin gitu, kan nggak ada nyamuk ya. Nah, minim nyamuk kalau udaranya dingin. Ya, nah itu di pohon, di bawah pohon, di hutan ataupun di tempat sunyi. Tahulah, wihara itu masuk tempat sunyi kan kategorinya kan? Kenapa? Karena nggak banyak orang hiruk pikuk. Ya, apalagi kita datang ke sini kan tujuannya memang mau ADM, ya kan? Otomatis meminimalkan ngomong. Ya nanti kalau Bapak Ibu jenuh, ngajak temennya yang lagi serius, temenin ngobrol. Ya nggak usah, ya biar temennya berlatih dengan baik. Ya ini tempatnya duduk bisa di sini atau buat di sini di belakang. Sisi belakang bisa juga di sekeliling teras, kemudian bisa juga di bawah untuk jalan. Nah, kemudian objeknya apa? Kembali pada tujuan kan? Berapa di sini yang sudah pernah ikut latihan meditasi 10 hari? Ada? Nah, di mana? Di Bali dengan oh ya. Hah? Di Trawas sama Bante Wangisa. Terus itu juga di Trawas. Ini oh ya.
Ya, kalau memang sudah terbiasa dengan objek-objek yang memang pernah diikuti, silakan lanjutkan pakai objek itu. Jadi biar nggak usah gonta-ganti. Ya, yang sudah punya dasar, yang sudah punya basic, silakan teruskan latihannya. Karena sebenarnya nanti meskipun metodenya beda-beda, sebenarnya tujuannya itu sama sepanjang itu mengikuti apa yang memang diajarkan oleh Sang Buddha. Ya, jadi ya Twim juga begitu. Ya, kemudian juga Shin Keminda juga merujuk suta-suta, Mahasatipatthana Sutta ya. Sambil ikut Pak Baja ya. Nah, Mahasatipatthana Sutta ya, khotbah besar tentang landasan perhatian. Jadi tadi paham kan maksud saya? Catarosatipatthana segala macam itu sudah paham ya? Nah, itu tinggal diteruskan saja. Ya. Sebenarnya sama sebenarnya, baik itu metode Mahasi, kemudian metodenya Twim, metodenya ONK, memang dari awalnya saja dibangun fondasinya. Di situ saja yang bedanya. Kalau di GoNK kan menggunakan napas dulu, dikuatkan untuk mengamati perasaan. Kalau di Twim kan untuk mengembangkan cinta kasih dulu. Nanti tujuannya ke arahnya sama sebenarnya. Kan kembali lagi, kemampuan orang bikin pondasi itu beda-beda kan. Kita bikin rumah, pondasinya kan beda-beda ya. Ya kan? Ada yang mungkin pakai ceker ayamnya pakai 1x1. Kenapa? Karena mau ditingkat. Ya kan? Ada yang mungkin ceker ayamnya 60-60. Kenapa? Karena nggak ditingkat. Ya kan? Kembali lagi pada ini. Nah, nanti begitu naik, pasang bata kan udah sama. Nggak ada yang pasang bata tuh rata begini. Pasti pasang bata tuh random. Untuk apa? Kekuatan. Ada nggak orang pasang bata itu lurus begini? Nggak ada kan? Pasang bata itu pasti siksa. Iya kan? Untuk apa? Menopang atap nanti. Iya kan? Atapnya kan sama sebenarnya nanti, meskipun modelnya ada yang limasan, ada model joglo, model apa-apa, tujuannya sama kan? Apa? Melindungi dari panas dan hujan. Ya kan? Emang orang bikin atap cuma buat gaya-gayaan? Enggak kan? Gimana bisa melindungi panas dan hujan? Tujuannya kan ke sana. Bagaimana kita bisa melindungi diri kita? Dari apa? Ucapan yang jelek, perbuatan yang jelek. Dengan cara bagaimana? Membangun filter yang kuat dengan melatih pikiran. Ya. Nah, bagi yang sudah pakai Anapanasati, silahkan lanjutan pakai Anapanasati. Anapanasatinya di mana? Pakai napas masuk, napas keluar, atau pakai perhatian di lubang hidung, atau pakai perhatian pada bagian atas bibir. Anapanasatinya di mana? Nah, di lubang hidung ya. Jadi lanjutkan saja. Nah, nanti kalau seandainya, kan namanya kita baru latihan ya, pikiran itu kadang-kadang masih liar. Ya, kalau di dalam Dhammapada kan Sang Buddha mengumpamakan pikiran itu seperti ikan yang diangkat ke daratan. Menggelepar dia. Ya, menggelepar. Ya, kan ada kalanya kita tuh begitu duduk kan paling baru 1-2 menit pikirannya udah ngelencer. 1-2 menit pikirannya ngelencer, ya kan? Nah, kan kadang-kadang itu bikin kita patah semangat. Bikin kita males gitu. Gimana caranya? Jangan langsung pengen difokusin. Jadi ketika meditasi ini jangan pasang wajah-wajah tegang gitu. Kadang-kadang ada karena saking pengen fokusnya, serem wajahnya jadinya. Ya, justru semakin tegang, pikiran akan semakin kacau. Makanya relax.
Kalau memang pikiran kita tidak mampu mengamati objek meditasi dengan baik, ya tetap duduk saja bersila atau meditasi jalan. Objeknya apa? Nggak perlu dulu ngamati objek meditasi. Apa yang dilakukan? Senyumin aja. Ya, senyumin aja. Jadi kita duduk tuh mesem aja, mesem. Untuk apa? Merilekskan diri. Bisa kan? Duduk sambil senyum? Bisa ya? Nggak ada yang nganggap kita gila kok. Kita sama-sama di sini satu ruangan kok lagi latihan. Ya kecuali kalau kita di luar mesem-mesem sendiri. Ya. Jadi untuk apa? Biar kita nggak tegang gitu. Kan umumnya ketika kita tidak mampu mengamati objek meditasi dengan baik, keinginan, ambisi buat fokus itu makin kuat kan ya? Keliru, salah. Justru ketika itu dikencengin, ya makin susah. Dan seperti Bante Ananda, pengen malam ini jadi arhat kan? Kenapa? Karena besok itu adalah pertemuan sangga. Kan dia kenceng kan, berjuang. Hanya fisiknya capek. Fisiknya capek. Pengen ngaso dulu sebentar, pengen rebahan. Duduk, pantatnya di peraduan, diranjang, kakinya ngangkat, badannya baru mau menyentuh bantal. Tapi ini dilakukan dengan sadar. Sampai arahat. Padahal udah duduk, jalan meditasi, nggak jadi-jadi arah. Tapi begitu mulai rileks gitu, mengendurkan ketegangan karena mau rebahan, disitulah mencapai kearahatan, capai kesucian. Ya, jadi ketika kita semakin dipenuhi dengan keinginan, saya kok nggak fokus-fokus, kita makin kacau pikirannya, makin kalut. Makanya kalau kita ditanya ketika wawancara meditasi, gimana hasilnya hari ini? Bante hari ini nggak tenang, nggak kayak kemarin, diomelin kan? Iya kan? Kenapa? Momennya kan udah beda. Jangan samain hari ini dengan hari kemarin. Iya kan? Kenapa? Karena obsesi pikirannya sudah ada. Kemarin tenang, hari ini juga harus bisa tenang. Nah, sudah ada di konsep di pikiran kita. Sudah ada di konsep dalam pikiran kita. Sehingga apa? Duduk itu maunya langsung seperti kemarin, tenang gitu. Ternyata ketika kita menginginkan itu, kita tidak mendapatkan. Kenapa? Karena pikirannya tidak fokus pada objek lagi. Kenapa? Karena terobsesi dengan kenangan kemarin. Ya kan? Ya. Kadang-kadang saya suka lucu. Meditasi sama Bante ini mah enak. Meditasi sama Bante itu mah nggak enak loh. Bukan Bantenya yang disalahin. Kok nunjuknya keluar bukan ke dalam. Ya kan? Itu kadang-kadang ada umat ngomongnya begitu. Ya, karena ada umat ngomongnya begitu, nah, itu keliru sebenarnya, ya kan? Kenapa? Kan meditasi mau mengamati diri sendiri, bukan ngamatin bantenya. Nggak takut kualat apa nyalain bantenya? Ya, jadi itu. Jadi kalau memang kita udah stuck gitu ya, nggak usah didorong terus pikiran kita untuk bersama objek. Relax dulu, meditasi sambil tersenyum. Bisa kan ya? Jadi biar relax, nah nanti dengan sendirinya kita ketika badan ini sudah benar-benar relax, kita akan mampu mengamati ada napas masuk, napas keluar di sana. Ya, jadi jangan langsung ditekan terus, oh, makin tegang nanti. Jadi wajah-wajahnya wajah-wajah yang makin menyeramkan. Kenapa? Karena tebal, jadi tebal ya kan? Jadi tebal. Kenapa? Karena pengen fokusnya itu. Ya, jadi kalau memang mampu mengamati dengan baik, lakukan, tapi tetap ya, alangkah baiknya juga ketika napas masuk senyum, napas keluar senyum gitu. Jadi jangan langsung didorong. Ya, ada sebuah artikel baru tentang meditasi sebenarnya kenapa harus senyum. Ya. Karena ada di Sutta juga, ada di Sutta juga. Ya, jadi kenapa? Ada di Sutta juga itu. Ya, nah, itu objek. Kemudian waktu. Nah, waktu tadi sudah dikasih tahu.
Duduk 30 menit, jalan 30 menit. Ya, ini ya standar sih, memang standar. Karena ya nggak usah harus fokus pengen 1 jam. Tapi nanti kalau memang sudah mampu duduk untuk lebih dari 30 menit, meskipun panitia sudah melonceng, ya nggak apa-apa, lanjutkan saja. Ya, lanjutkan saja, nggak usah bangun gitu. Nggak usah harus sesuai, wah sudah 30 menit saya meditasi duduk, sekarang saya harus waktunya jalan. Nggak apa-apa kalau memang lagi mampu lebih dari itu, nggak apa-apa. Nanti di tank yang kedua, setelah 1 jam ya baru kita bisa berdiri. Tapi kalau memang 1 jam juga di tank udah masih mampu, ya lanjutkan saja sesuai kemampuan. Ya, nah kemudian sahabat Kalyanamita. Saya bukan guru meditasi, saya hanya mendampingi karena saya juga masih belajar. Ya masih sama-sama kita berjuang untuk melenyapkan pikiran-pikiran buruk, melenyapkan noda-noda batin. Ya, jadi kita harus saling menjaga satu sama lain. Makanya tadi saya mengatakan, panitia juga sudah pesan, kalau memang kita pikirannya kacau, nggak bisa duduk dengan baik, jalan dengan baik, ya duduk dengan senyum aja. Atau meditasi berdiri dengan senyum. Ya posturnya bisa duduk senyum gitu. Berdiri senyum, kalau berdiri atau jalan kan nggak usah tutup mata. Ya nanti badannya goyang-goyang. Ya, meditasi jalan ya bisa mengamati kesadaran pada gerak ataupun tetap mengamati objek napas. Ya, ini salah satu saja. Ya, ini sebagai awalan untuk memulai latihan pagi ini. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Ada 5 menit. Sudah jelas? Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ya, mari kita mulai kalau begitu. Untuk 30 menit pertama kita duduk. Nah, setelah itu nanti jalan. Yang mau ke toilet silakan ke toilet dulu sebelum kita mulai meditasi. Ada waktu 5 menit untuk ke toilet.
Ya, gimana Bapak Ibu sekalian? Dipakai nggak tadi mesemnya, senyumnya? Lebih enak atau lebih gimana? Lebih rileks kan? Ya kan? Nah, makanya jangan lupa nanti ke depan digunakan lagi. Napas masuk, napas keluar sambil senyum. Napas masuk, napas keluar sambil senyum. Itu ada di suta kok. Ya, jadi bukan rekayasa saya, karena memang di dalam khotbah Sang Buddha itu ada. Ya, Raja Pasenadi itu senang sekali ke wihara. Kenapa? Karena melihat para biku itu ceria. Ya kan? Kalau Bapak Ibu sebagai umat Buddha maupun bukan sebagai umat Buddha, kalau melihat para bikunya ceria, Bapak Ibu kan juga ikut bahagia kan? Tapi kalau para bikunya tampangnya serem, ya kan? Karena para bikunya ceria. Jadi itulah yang mendorong, salah satu sebab kenapa di sela-sela kesibukannya Raja Pasenadi itu suka mendatangi wihara. Karena dengan mendatangi wihara dia merasa bahagia. Kenapa? Karena melihat para bikunya ceria. Ya, dari mana keceriaan itu muncul? Dari pikiran yang terlatih. Kenapa? Karena ketika melakukan meditasi pun dilakukan dengan kegembiraan. Ya, makanya kalau meditasi itu jangan merasa tertekan. Jangan merasa terpaksa. Di dalam sutta yang lain juga disebutkan, dari mana samadhi itu muncul? Ya, dari suka. Suka memunculkan samadhi. Samadhi memunculkan yata bhutanya nadasana, mengetahui segala sesuatu sebagaimana adanya. Selama ini kan kita meditasi seperti tadi, tampang-tampangnya menyeramkan gitu. Ya kan? Tampang-tampangnya seperti tertekan. Justru sebaliknya, meditasi itu harus dibuat bahagia, dilakukan dengan sukacita, bukan dengan terpaksa dan tertekan. Ya, jadi kalau seandainya pikirannya gak bisa diem, kan itu bisa pengaruh dari keseharian kita kan ya. Kan keseharian kita kan pasti tidak luput dari persoalan ya, yang bisa menjadi beban di pikiran kita. Nah jadi ya salah satu caranya adalah relax. Ya, bisa relax gimana? Senyum. Ya, jadi jangan dulu dipush ke objek, ya kita relax dulu. Nanti begitu pikiran ini relax, ya kita akan bisa menangkap adanya napas masuk, napas keluar. Ya, bisa dipahami. Ya, sederhana kan? Ya, jadi daripada nanti kalau meditasi jutek tampangnya, orang nggak mau meditasi kalau begitu nanti. Ya, ada yang ditanyakan atau dibagikan pengalamannya selama proses meditasi dari jam 8 sampai jam 3 ini? Latihannya yang ditingkatkan biar perhatiannya semakin kuat. Makanya ya sesi-sesi latihan meditasi seperti ini tidak cuma kita lakukan di wihara, tapi di rumah pun hendaknya kita latih dalam keseharian. Pagi sebelum aktivitas kerja ataupun usaha, malam sebelum istirahat. Kalau sekarang kan ya untung ya, apa dengan adanya teknologi kita nggak lagi kerajingan sinetron kayak dulu kan. Kalau dulu kan malam pulang kerja ngapain? Nungguin sinetron. Sekarang kan kita bisa lihat ulang ya, dengan adanya TV langganan itu. Jadi nggak usah merasa ketinggalan nih. Saya harus meditasi dulu. Ya, jadi itu latihannya harus ditingkatkan. Makanya kunci peningkatan kewaspadaan, perhatian benar, itu dari latihan. Bisa dipahami? Yang lain? Mandami Bante, saya nyoba tadi waktu meditasi jalan, itu benar-benar saya sadari setiap langkah
bahkan setiap gerakan misalkan naik, angkat, terus kemudian maju, turun, letak dan sebagainya berusaha saya sadari dan memang kan fokusnya kan memang pada langkah, tapi ketika pas melangkah gitu karena saya fokusnya berusaha menyadari, ketika ada satu yang terlewat tuh langsung sadar, oh kok tahu-tahu gini ya, kok tahu-tahu turun ya, tadi yang bagian maju saya nggak sadar ini. Terus demikian pula dan sebagainya ketika misalkan saya ngangkat, tahu-tahu kaki kiri ngangkat, loh pas kaki kiri ngangkat nggak tak sadari. Terus kemudian misalkan ketika ada pikiran masuk gitu, misalkan teringat kejadian yang tidak menyenangkan, terus ada timbul rasa benci, terus langsung disadari, oh ini dosa, ini benci. Terus kemudian apalagi nanti disadari lagi, terus ada ngantuk, oh ini ngantuk, oh ini malas, oh ini nggak suka. Kalau ketika semua itu disadari, jadi tidak hanya menyadari langkah yang tadi naik, angkat, maju, letak, tapi juga menyadari apa yang datang, itu apakah tidak apa-apa, Bante? Iya, menyadari apa yang datang, muncul, tenggelamnya. Jadi bukan menyadari dengan mencatat terus-terusan. Jadi yang dipahami itu fenomenanya. Kenapa? Karena setiap apapun fenomena yang muncul itu pasti lenyap lagi. Dengan tengahnya adalah berkembang. Ya kan? Kita muncul saat ini, kita berkembang. Dari tadi jam 8 kan? Tadi jam berapa? Setengah 8 udah sampai sini ya. Ya muncul di sini setengah 8. Kemudian fenomenanya apa? Berkembang. Meditasi dari jam 8 sampai jam 3. Nah, sebentar lagi kan kita pasti lenyap di sini. Nah, ini kita harus pahami prosesnya. Mengenali plus memahami fenomena muncul, berkembang, lenyapnya. Untuk apa? Melihat fenomena kehidupan memang demikian gitu. Untuk apa? Penyadaran ke dalam diri bahwa tidak ada yang ajak, tidak ada yang kekal. Semuanya adalah anicca. Ya, jadi tidak cuma sekedar melebeli, oh ada pikiran, oh ada ngantuk, oh ada kebencian, tapi kita menyadari fenomena munculnya, berkembangnya, lenyapnya, munculnya, berkembangnya, lenyapnya. Nggak apa-apa, sudah benar. Ya. Terus kemudian ketika misalkan ada rasa tidak suka atau dosa, benci itu datang, saya lebih memilih untuk oke, stop dulu, jangan dilanjut dulu karena nggak mungkin bisa konsentrasi ke langkah kalau ini tuh masih ada. Jadi saya pakai stop mungkin di tengah-tengah, ya udah berdiri aja di situ. Saya pakai untuk meditasi berdiri sampai bukan bermaksud menghilangkan, tapi ya sudah biarkan saja, diamati saja. Nanti sadari lenyapnya. Ketika itu memang sudah tidak ada, ayo kita jalan lagi. Itu bagaimana, Bante? Iya, bisa dilakukan seperti itu. Sudah ya. Betul. Bisa juga dengan mengembangkan cinta kasih kepada objek yang kita tidak sukai itu. Jadi Sang Buddha di dalam khotbahnya juga mengatakan, besok sebenarnya mau saya sampaikan. Ya, di situ disebutkan pikiran jahat, niat jahat, kebencian itu bisa dilenyapkan dengan mengembangkan cinta kasih. Ya, yang sebaliknya, dosa kan lawannya metta, ya kan? Jadi kita mengembangkan cinta kasih kepada orang tersebut. Sejahat-jahatnya orang yang menjahati kita, pasti dia pernah melakukan kebaikan pada kita. Entah di hidup ini ataupun di kehidupan-kehidupan yang sangat lalu. Ya kan? Nah itu yang harus kita jaga. Ya, Namo Dana Bante. Terima kasih. Mandami Bante, mau bertanya, biasanya kan kalau meditasi jalan seperti angkat letak, tapi hari ini saya fokusnya ke tekanan kaki, atau kadang kalau kita jalan pertama tekanannya kuat, nanti kalau udah fokus lama-lama tekanannya bisa berubah jadi halus, kadang bisa kita rasain tekanannya di lapak atau di bagian yang bagian sini, itu apa boleh ya Bante? Ya, boleh saja. Yang penting itu fenomenanya yang diamati. Bahwa tekanan itu halus kasar tetap punya sifat yang sama. Tidak tetap. Ya kan, dengan memahami bahwa oh ada tekanan kasar, oh ada tekanan halus, itu kan berubah-berubah terus kan.
Ya kan? Jadi nggak ada yang ajak, nggak ada yang kekal. Setiap fenomena yang terjadi tidak luput dari ketidakkekalan. Makasih Bante. Ya, jadi jangan kemudian jadi beban pikiran ya. Tadi kok kasar, ini kok halus. Nah, wajar ya, sama seperti kita ngamati napas kan awal-awal kasar ya. Kalau kita pakai anapanasati, napas masuk napas keluar, beda dengan napas perut ya. Kalau napas perut kan lama-lama makin kasar, kalau napas hidung kan lama-lama makin halus. Kadang-kadang sampai beberapa umat mengatakan, Bante napas saya kok nggak kedetek ya. Kadang-kadang kalau sudah begitu, saya masih hidup apa enggak ya? Karena semakin halus gitu, saking halusnya itu kadang-kadang. Jadi kita pahami saja fenomenanya saja. Tidak ada yang ajak, tidak ada yang kekal. Tujuan meditasi kan ke arah sana, memahami setiap fenomena batin jasmani itu sebenarnya selalu berubah. Yang diharapkan nanti ada pandangan terang yang muncul untuk tidak lagi punya ketertarikan terhadap apapun yang ada. Ya kan? Tadi saya sudah mengatakan dari suka memunculkan samadhi, dari samadhi memunculkan yata butanya nadasana, mengetahui segala sesuatu sebagaimana adanya. Kalau segala sesuatu itu sebagaimananya sudah kita pahami anicca dukkha anatta, maka bisa memunculkan rasa jenuh, tidak lagi menginginkan kan? Ya kan? Ini secara teori aja kita dulu pahami. Ya. Nah, kemudian ada rasa jenuh, ada rasa bosan, lalu memunculkan apa? Wiraga. Tidak lagi tertarik. Nibbida, wiraga, dari wiraga nanti memunculkan wimutti. Wimutti memunculkan nanti asawakaya nyana, pengetahuan untuk melenyapkan noda. Ya, itu tahapannya. Tapi kita ya berusaha berjuang dulu untuk melihat dengan jernih segala fenomena yang ada. Ya, makanya jangan habis meditasi kemudian pulang makan bakso sampai 2 mangkok. Lagi? Jadi pertama kita mau meditasi, objeknya adalah nafas. Kemudian di tengah-tengah, katakanlah satinya kan kurang. Terus kita lepas objeknya. Itu sebaiknya kita tetap mempertahankan pakai nafas atau kita misalkan mengucapkan budu atau hitung 1, 2, 3 gitu. Jadi maksudnya untuk metodenya apakah tetap harus dipertahankan yang sama atau kita bisa di tengah-tengah tuh, oh ini saya kurang, objek saya lepas, saya ganti. Ya. Seperti tadi, kalau jangan sampai di-push, itu bisa relax dulu. Dengan cara bagaimana? Tersenyum itu. Ya, dengan cara tersenyum. Untuk apa? Kan tadi kan sudah lepas. Kita kan jadi berpikir ya, lepas nih, ngapain lagi abis ini? Nah, daripada kita berpikir, mendingan kita tersenyum. Rilekskan ketegangan itu. Kenapa? Karena ketegangan sudah muncul. Kenapa? Karena pikirannya sudah tidak lagi bersama objek. Ya, kita rilekskan dulu, baru setelah itu kita bisa kembali kepada objek. Kalau saya biasanya lepas itu ini relax. Jadi maksudnya kayak tiba-tiba saya nggak sadar gitu loh. Maksudnya tiba-tiba ini saya objeknya lepas deh. Jadi seringnya itu gitu. Jadi tahu tenang, objeknya ya, lepas. Tahu tapi tenang gitu. Terus nanti tiba-tiba ya lepas dari objek gitu. Jadi seringnya tuh kebawa tenang gitu. Mak, saya tahu kalau itu salah. Dalam meditasi harusnya kan kita ada pegang objek. Jadi saya mikir apakah kalau pas saya lepas gitu, terus saya kalau kayak budo itu kan lebih. Iya, ada beberapa teknik memang. Bisa dengan terus-terusan budo, biar berarti bisa kembali lagi ke pengamatan terhadap objek. Kadang-kadang juga ada yang pakai cinta kasih. Ya, itu senyamannya aja mau pakai yang mana. Tapi yang penting ada relax di sana. Jangan kemudian terlalu dikejar, terlalu dipush, akibatnya muncul ketegangan yang baru. Terima kasih.
Permisi Bante, itu Anapanasati kan banyak meditasinya, itu kita tahu yang mana cocok sama kita gimana caranya? Iya, Anapanasati kalau kita merujuk kitab komentar itu ada 4 cara sebenarnya. Pengamatan terhadap napas itu ada 4 cara. Bisa dengan menggunakan hitungan ataupun pelafalan napas masuk saat napas masuk, atau masuk saat napas masuk, keluar saat napas keluar, atau penghitungan 1 saat napas masuk, 1 saat napas keluar, atau 1 saat napas masuk, atau 2 saat napas keluar. Tapi penghitungannya ini jangan banyak-banyak, jangan lebih dari 10, maksimal itu 10. Kenapa? Nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh lebih dari 10, karena kita bukan anak TK yang lagi belajar ngitung. Ya, jadi jangan sampai nanti kalau kita tadi udah berapa ya? Jadi kita berpikir kan kalau begitu, makanya paling banyak itu 10. Ya kalau nggak sampai 10 juga nggak apa-apa, lebih bagus. Kenapa? Jadi biar pikirannya itu nggak mikirin angka. Tadi udah berapa? Sekarang berapa? Nah, ya. Nah, bisa juga pakai bud, napas masuk, do, napas keluar. Ya, kalau kita misalkan kadang-kadang kan malam nggak bisa tidur gitu, bisa pencatatannya diganti, ti, napas masuk, dur, napas keluar, biar rileks. Coba kita telah teknik militer ketika nggak bisa tidur, apa yang dilakukan? Pakai napas kan? Mereka yang jadi TNI gitu, itu kalau mau tidur tuh pakai ngamatin napas kok. Tekniknya mengamati napas. Ya, ada itu. Nah, kalau seandainya kita diliputi ketakutan akan kematian, ya bisa juga pakai napas masuk, ti, napas keluar gitu. Biar kita sadar terhadap kematian. Kan sebenarnya kan kita mengamati fenomena ketidakkekalan kan ketika kita mengamati napas. Ya, bisa pakai bud, do ketika napas masuk dan keluar. Nah, yang kedua, merasakan sentuhan di ujung lubang hidung pada saat fenomena napas masuk dan keluar. Makanya kalau seandainya kita mengamati ini dengan cara begini anapanasatinya, kita akan merasakan ujung lubang hidung kita itu seperti menebal. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, bisa di atas bibir sentuhan yang terjadi, napas masuk, napas keluarnya. Nah, ini pun sama. Kita bisa merasakan nanti di sini rasanya menebal gitu. Atau yang ketiga yang keempat pada satu titik, di mana bisa kembung kempisnya perut. Nah, sekarang cocoknya yang mana? Kembali lagi pada diri kita sendiri. Mau pakai yang mana? Pakai hitungan, pakai pelafalan budo, pakai pelafalan masuk keluar. Itu terserah kita. Ya, kecocokannya di mana. Yang penting ketika kita lakukan itu, coba perhatikan. Kalau seandainya ada keterpaksaan, napasnya tidak alamiah, jantung kita berdegupnya kencang. Napas rasanya sesek. Ya, ada ketidaknyamanan di sekitar area paru-paru, di sekitar dada kita. Kenapa? Karena ada keterpaksaan dalam pernapasan yang kita lakukan dalam anapanasati ini. Karena yang diamati sebenarnya dalam anapanasati itu napas masuk yang keluar dan keluar secara alamiah, bukan dipaksa-paksa. Ya, kita hanya mengamati napas masuk, napas keluar saja, bukan ditarik panjang, itu sengaja dikeluarkan panjang, sengaja ditarik pendek, sengaja dikeluarkan pendek secara sengaja. Enggak, alamiahnya saja, alamiahnya saja. Jadi kita hanya memperhatikan saja, napasnya tidak dibuat-buat. Ya, jadi kalau memang masih ada sesek, jantungnya berdegup kencang, berarti ketika melakukan anapanasati itu masih belum alamiah proses pernapasannya. Ya, bisa nanti seperti apa ya, tadi sudah dibilang,
Gak usah mengamati napas masuk, napas keluar dulu. Duduk meditasi mesem. Ya, nanti ketika kita sudah rileks, nanti kita akan merasakan ada pernapasan yang terjadi. Ya, bisa dipahami? Ada lagi? Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu kalian, atau pengalaman selama sehari ini bermeditasi. Apakah tidak ada lagi yang bertanya atau memberikan pengalaman, berbagi pengalaman? Apabila tidak ada, mungkin dari Bante mungkin dapat memberikan penutup, begitu Bante? Ya. Meditasi itu harus dijadikan gaya hidup keseharian. Karena dalam hidup kita sehari-hari, ya lebih-lebih Bapak Ibu sebagai berumah tangga, kan banyak tekanan-tekanan yang terjadi di rumah, di pekerjaan, di lingkungan, yang mana bila mana tekanan-tekanan itu terlalu kita pikirkan, itu bisa menjadi beban. Makanya di sini kita harus membuat imunitas tidak cuma fisik ini, tapi juga kita harus membuat imunitas bagi batin ini. Dengan cara bagaimana? Ya sering-sering latihan meditasi. Ya, jadi sekali lagi, pagi sebelum aktivitas luangkan waktu 15-30 menit untuk meditasi. Malam sebelum tidur luangkan waktu 15-30 menit untuk meditasi. Mungkin nanti sesi istirahat siang di sela-sela pekerjaan ada waktu 1 jam, makan 10 menit, ya kan? Bisa meditasi jalan 10 menit. Setelah itu bisa meditasi duduk 20 atau 15 menit. Kan bisa dipakai itu. Ya, bisa dipakai. Untuk apa? Membangun imunitas. Untuk apa? Menghadapi setiap kenyataan hidup. Ya kan? Menghadapi setiap kenyataan hidup. Kita baik sama orang pun belum tentu orang senang dengan kebaikan kita. Apalagi kalau kita tidak baik, pasti lebih banyak yang tidak senang. Ya, jadi bangunlah kekuatan mental untuk menghadapi setiap kenyataan hidup yang pasti terjadi dalam hidup kita. Ya, itu saja.